Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-30. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan di markas Guild Red Rose yang dipimpin oleh Yeonjo. Kang Woo sudah tiba di sana bersama dengan Seolah dan juga Echidna. Kang Woo melihat kantor yang berantakan dan para pekerja nampak kewalahan mendapat laporan tentang penyerangan. Menurut informasi, pemanggilan demon besar-besaran terjadi di Rusia. Seberapa besarnya belum bisa dipastikan hingga saat ini, tapi sepertinya mereka telah memanggil setidaknya ratusan demon. Dan bersama mereka ada jutaan demonic monster yang juga tersummon, ucap Yeonjo. Jutaan katamu, kultus demon itu. Mereka tahu aku butuh demon dan mempersiapkan pesta makan besar untukku, ucap Kang Woo di dalam hatinya. Kang Woo bertanya bagaimana kerusakannya sejauh ini. Yeonjo menyebut belum banyak korban jiwa, tapi yang jadi masalah. Belum selesai Yeonjo berbicara, Seolah langsung bertanya, monster-monster itu bergerak kan? Menurut kabar, monster itu saat ini bergerak dengan cepat menuju dataran Manchuria. Jika mereka menuju ke Tiongkok, mungkin masih bisa diatasi. Tapi jika mereka berbelok ke arah Korea, akan ada perang besar di sana, ucap Yeonjo dengan wajah khawatir. Ya, bagaimanapun Korea Utara musnah pada hari katalis, jadi para monster mungkin akan langsung menyerang ke Korea Selatan. Terus apa langkah yang akan diambil oleh Cina? Tanya Kang Woo. Mereka sudah meminta Korea untuk mengirimkan bala bantuan. Sepertinya mereka berencana menyelesaikan ini di dataran Manchuria sebelum korban jiwa semakin banyak. Yeonjo lanjut menjelaskan mereka mengadakan rapat dan meminta semua guild untuk berpartisipasi. Jadi, aku berpikir untuk naik pesawat dan pergi ke sana. Yeonjo bertanya, apakah Kang Woo ingin ikut bersamanya? Kang Woo tentu saja ingin ikut ke sana bersama dengan Echidna dan juga Seolah. Dengan dua orang bersamanya saja sudahlah cukup, karena Sihon juga saat ini sedang menjalani pelatihan tertutup, sehingga dia tidak akan dibawa oleh Kang Woo. Sejak awal, ini sudah sangat berbahaya, karena ada demon yang terlibat. Aku sendiri sudah cukup, ucap Kang Woo dengan wajah penuh semangat. Scenes kemudian memperlihatkan di kantor manajemen player di Cina. Kang Woo dan teman-teman telah memasuki ruangan yang sangat bersih di sana. Tidak kusangka kau yang akan menuntun kami di sini. Terima kasih soal urusan dengan Ryuma, ucap Kang Woo. Namun wanita itu menyebut kalau ia hanya memenuhi janjinya saja. Wanita itu mengaku kalau ia sekarang sedang sibuk menangani tugas-tugas yang dulu ditangani oleh ayahnya. Namun ayahnya saat ini sedang sibuk bersama dengan Sihon. Dia mengaku khawatir dengan pamannya karena Mujin tidak ada. Maka dari itu pamannya yang akan menghadiri rapat tersebut. Pamannya adalah seorang sword master yang bernama Mohyun. Dia tidak begitu terkenal karena tertutup bayang-bayang ayahku. Tapi dia adalah wakil ketua Thousand Sword Guild dan salah satu player top di Cina. Namun pamanku juga tidak terlalu suka dengan Korea. Kang Woo kemudian mengatakan untuk tetap tenang, karena semuanya akan berjalan dengan lancar.
Tiba-tiba di depan sana ada keributan yang terjadi karena ada dua orang yang tak diperbolehkan untuk masuk. Rupanya dua orang itu adalah Cha Min-jung, Guild Master Onnori, dan juga Jeong Hyun-jo, Guild Master dari Sanarai Guild. 3 guild besar dari Korea telah berkumpul di sana untuk mengikuti rapat darurat di Cina. Hyun-jo sangat kesal karena pihak keamanan tidak memberikan izin kepada mereka untuk masuk ke dalam sana. Padahal mereka sudah datang jauh-jauh untuk pertemuan ini. Hyun-jo kemudian meminta pria besar itu untuk membuka pintu, karena mereka juga harus masuk untuk berpartisipasi. Pria itu berkata, Chon Mo-hyun sedang dalam rapat, kalian tidak akan bisa masuk ke ruang konferensi, dan hasil rapatnya akan dibagikan pada kalian nanti. Dan jika kau tidak mengikuti instruksi, Chon Mo-hyun akan kembali mempertimbangkan kerjasama, ucap pria itu. Hyun-jo mulai terpancing dan ia sangat kesal karena merasa dipermainkan di sini. Anak dari Mujin kemudian bertanya, apa maksud semua ini? Orang-orang ini datang untuk membantu menghentikan demon. Minggir kau dari sana, ucapnya. Namun pria itu tetap keras dengan pendapatnya. Jika Mujin tidak ada, maka perintah Chon Mo-hyun mutlak menjadi prioritas. Kang Woo kemudian mulai melangkahkan kaki mendekati pintu utama. Kang Woo mendekat ke arah pria itu dan berkata, "Oh, jadi kami tidak dibiarkan masuk ya? Terus apa yang akan terjadi jika kami bersikeras memaksa untuk masuk ke dalam?" tanya Kang Woo dengan wajah serius. "Kalau kau memaksa, kau akan terbangun di rumah sakit," ucap pria itu sambil melakukan serangan kepada Kang Woo. Terjadi ledakan yang dahsyat di sana, sampai-sampai membuat pintu ruangan menjadi hancur. Orang-orang di sana bertanya, apa yang sedang terjadi? "Permisi, apakah ini ruangan rapatnya?" tanya Kang Woo yang berhasil mengalahkan pria itu hanya dalam 1 kali pukulan saja. Salah satu dari anggota rapat kemudian bergerak menyerang Kang Woo karena telah masuk ke dalam ruangan rapat. Namun Kang Woo berhasil menangkap pria itu di kepala, lalu kemudian menghempaskannya ke lantai gedung. Orang-orang melihat ke arah Kang Woo dengan wajah cemas. Kang Woo berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang sedang kalian tunggu? Apa kalian tidak akan melanjutkan rapatnya?" tanya Kang Woo dengan senyuman manis. Chon Mo-hyun hanya mengatakan, jika terlalu banyak ketua guild di sini, maka akan mengarahkan kapal ke gunung. Mo-hyun menyebut Kang Woo adalah bocah kurang ajar. Bocah kurang ajar? Baik, biar aku jelaskan siapa sebenarnya Chon Mo-hyun ini. Ada kakak yang sangat berbakat dan adik yang biasa saja. Adik itu menghabiskan seluruh hidupnya di bawah bayang-bayang kakaknya dan terbakar oleh rasa iri. Pada akhirnya dia tahu kalau dia tidak akan pernah bisa melampaui kakaknya. Lalu kemudian kesempatan itu datang. Kakaknya pergi dan kebetulan sekelompok monster menyerang. Si adik ingin meraih kesuksesan besar untuk membuktikan kalau dia juga bisa melakukannya. Dan akhirnya dia menempatkan pasukan pendukung dari negara lain di belakang untuk memastikan agar mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam pertempuran kali ini. Orang yang bodoh dan putus asa yang ingin keluar dari bayang-bayang kakaknya. Itulah Chon Mo-hyun, ucap Kang Woo yang juga telah melempar benda mengenai wajah Chon Mo-hyun di sana. Mendengar perkataan dari Kang Woo, Chon Mo-hyun mulai kesal. "Memangnya kau tahu apa tentang diriku?" tanya Mo-hyun kepada Kang Woo. Kang Woo kemudian lanjut memberikan provokasi kepada Mo-hyun di sana. "Kini sudah waktunya kau mengamuk dan menyerangku dengan amarah yang menggebu-gebu kan?" ucap Kang Woo kepada pria itu di sana. "Ayo cepat, jangan buang-buang waktu lagi." Nampak Chon Mo-hyun sudah sangat kesal kepada Kang Woo. Terlihat aura-aura kekuatan telah keluar dari tubuhnya. Kita kemudian diperlihatkan para player yang sedang berbaris di lapangan.
Yeonjo saat ini sedang memegang pengeras suara di tangannya. Kang Woo menyapa Yeonjo dan bertanya kenapa dia gugup seperti itu. Yeonjo menyebut ini semua gara-gara Kang Woo. Kalau saja kau tidak melakukan semua itu. Kita kemudian diperlihatkan kembali insiden yang terjadi saat di ruang rapat. Setelah mendapatkan provokasi dari Kang Woo, dengan cepat Mehyon menyerang dengan teknik pedang naga. Aku akan memastikan kau tidak akan bisa membuka mulutmu lagi, ucap pria itu. Akan tetapi, Kang Woo kemudian berhasil mendaratkan serangan di wajah musuhnya. Dalam sekejap saja, Kang Woo mampu memukul jatuh mengalahkan Chon Mo-hyun. Aku lagi tidak mood bekerja sama. Mari kita bertarung bersama, namun bertindak sendiri-sendiri saja. Urus kelompok masing-masing saja, oke? Ucap Kang Woo. Perkataan Kang Woo itulah yang membuat mereka harus bertindak masing-masing. Dan Yeonjo bertugas untuk memimpin pasukan dari Korea. Lihatlah siapa saja yang harus dikelola oleh Yeonjo. Pasukan dari Guil Onnuri dan juga Guil Saranai. Player dari pemerintahan juga ikut serta pada perang kali ini. Kang Woo mengaku ada hal yang harus dilakukan sehingga dia menyerahkan kepada Yeonjo untuk memimpin pasukan dari Korea. Tentu saja tujuan Kang Woo adalah memakan demon yang banyak. Mereka para monster kini semakin mendekat. Lihatlah betapa banyaknya monster yang datang menyerang. Pantas saja para player dari berbagai negara harus melakukan kerjasama untuk mengatasi perang melawan demon ini. Jumlah monster yang tak terhitung membuat para player mengingat kejadian invasi monster pada 5 tahun yang lalu. Mereka pesimis mampu mengatasi serangan monster sebanyak itu. Yeonjo kemudian mulai memberikan instruksi. Sekarang kita mempunyai kekuatan untuk melawan monster. Pertama, Mage siapkan casting kalian. Tank blokir serangan pertama dan mundur. Nampak para player tidak paham dengan instruksi tersebut. Yeonjo pun bingung harus memulai seperti apa. Yeonjo kemudian menyerahkan pengeras suara kepada Hyunjae. Sekarang aku bukan komandan lagi. Aku bisa bicara lebih santai, ucap Yeonjo. Yeonjo berkata, jangan terlalu dipikirkan, anggap saja ini adalah event grinding XP. Mari gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan EXP sebanyak mungkin. Perkataan dari Yeonjo membuat semuanya menjadi paham. Yeonjo memberikan pesan kepada rekan-rekannya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat bertarung. Pertama, jangan sampai terluka. Kedua, janganlah kalian mati. Ketiga, semua EXP itu adalah milikku, ucap Yeonjo yang mulai bergerak mendahului rekan-rekannya yang lain. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Nampak di mata monster itu terdapat simbol yang aneh. Rupanya mereka semua berada di bawah kendali seseorang yang berasal dari kultus demon. Semuanya akan berjalan dengan lancar, ucap Pak Tua itu. Pak Tua tersebut bernama Anoine Sidorovich yang merupakan anggota kultus demon cabang Rusia. Gaya sistem pertahanan bumi yang solid yang telah coba dilemahkan oleh kultus demon selama bertahun-tahun akhirnya kini mulai runtuh. Itu artinya kekuatan mereka akan semakin kuat. Waktu hingga mereka sepenuhnya bergerak tidak akan lama lagi, ucapnya di dalam hati. Satu demon besar kemudian muncul di hadapannya. Pak Tua itu menyebut kalau ini bukan waktunya bagi si demon tersebut untuk mengungkapkan diri. Demon dari neraka kelima, dia bernama Utar. Berapa lama lagi kita harus bersembunyi dari mereka? Tanya demon tersebut. Apakah kami tidak bisa membunuh beberapa manusia untuk bersenang-senang? Para bawahanku sudah gelisah ingin bertarung. Aku akan membuktikan bahwa para manusia itu tidak lebih dari sekedar manusia biasa, ucapnya. Pak Tua itu menjelaskan kalau keinginan dari demon tersebut harus ditunda terlebih dahulu. Kita mempunyai hal lain yang harus diselesaikan. Kita di sini untuk bertemu dengan seseorang.
ucapnya sambil mengamati foto Kang Wu. Pak tua itu menceritakan, belum lama ini Kardinal Akiyama dari Jepang mencoba melakukan summoning demon. Saat dia diserang, aku berhasil mendapatkan penglihatan dari salah satu bawahannya, dan yang kusaksikan sangatlah mengejutkan. Menyelamatkan korban atau menghancurkan kultus demon bukanlah prioritasnya. Yang membara di matanya adalah kegilaan dan haus darah untuk satu tujuan. Setelah melihat tatapan pria itu, aku menyadari sesuatu. Dia sama sepertiku. Aku tahu apa yang dia inginkan, apa yang ia dambakan selama ini, dan aku yakin bisa menariknya ke dalam kultus demon. Kabarnya dia ikut serta dalam perang kali ini. Kau akan segera bertemu dengannya, jadi bersabarlah sedikit lagi, ucap pak tua itu. Nampak demon tersebut tidak terima, karena aku mengikuti perintah setelah disummon. Kau jadi keterlaluan seperti ini. Aku adalah demon. Hai manusia, jangan seenaknya memerintahku, ucap Utar. Lord Utar, aku minta maaf, tapi tolong jangan bertindak gegabah. Apa katamu? Memakan daging manusia itu gegabah menurutmu? Tahu apa kau manusia? Bukan itu maksudku. Tolong hindari tindakan yang bertentangan dengan keinginan kultus demon. Lord Utar sangat kesal karena diperintah seenaknya oleh pak tua itu. Dia kemudian mencoba untuk menyerang. Namun apa yang terjadi? Aura kegelapan kemudian muncul di atas demon itu, lalu kemudian mencengkeramnya. Itu adalah kekuatan dari pak tua sang anggota kultus demon. Utar, apakah kau sekarang mau mendengarkanku? Sayang sekali, dia kemudian memusnahkan demon Utar tersebut dengan skillnya di hadapan para demon kecil lainnya. Tentu saja perbuatan dari pak tua itu membuat demon lain merasa ketakutan dengan pria tersebut. Hei, kalian semua akan mau mendengarkanku kan? Tanya pak tua itu. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Bagaimanakah Kang Wu saat berhadapan dengan pak tua anggota kultus demon di Rusia tersebut? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.